Selamat datang beribadah kepada seluruh warga jemaat yang ikut bersama kami beribadah di GKJ secara online. Informasi seputar jemaat dan kegiatan gereja. Seluruh majelis dan jemaat GKJ Logo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Adimin yang ulang tahun tanggal 10 Desember 2020, Bapak Marso ulang tahun pada hari Sabtu 12 Desember 2020, Bapak Solikin hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Dan ada informasi tambahan bagi keluarga jemaat, untuk persembahan dimohon untuk dititipkan kepada majelis ring masing-masing. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluas. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Good Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent, melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi kita semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 81, Oh datanglah Immanuel, bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah ibadah Advent ketiga ini kita awali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar oleh dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaannya.
beserta saudara kita. Jemaat Memasuki dalam pengajian kita, kami akan memimpin dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli pada mereka. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Kami sibuk mencaci maki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati pada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus, bait pertama dan ketiga. Sungguh kita memiliki Allah yang maha baik, Allah yang maha murah. Ketika kita mau mengakui segala kesalahan kita, menyadari kesalahan kita, dan bertobat atas segala yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kabar kesukaan melalui berita anugerah, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-10. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita sanggupi, kita terima, kita anugerah melalui Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Yesus, aku
silakan duduk kembali. Kita akan menerima firman dari Tuhan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Allah Sang Sumber Hikmat. Sungguh pada pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul, mendengarkan firman-Mu ya Allah. Allah yang maha baik, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang akan kami terima pada pagi hari ini boleh menjadikan santapan rohani kami, sehingga menjadikan kekuatan di dalam tubuh dan jiwa kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kiranya Engkau urapi dengan roh kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mohon izin untuk melepas masker karena ya sudah cukup sumpek saya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang 6 sampai ke 8, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang itu. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 yang dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Maranatha. Salam Bapak Ibu dan saudara yang berkati Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan tentunya dalam kondisi baik dan sehat. Meskipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu secara langsung karena Bapak Ibu berada di rumah. Namun saya percaya bahwa berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya Bapak Ibu sudah kenal atau bahkan sudah paham karena istilah ini sudah menjadi populer di masyarakat, yaitu online. Ya. Online, istilah online bukan lagi barang baru yang di telinga kita. Semua orang mesti sudah mendengar karena kita kenal ada ojek online, ada belanja melalui online, ada pesan makanan melalui online, dan bahkan PA ataupun ibadah pun melalui online. Para orang tua yang dulunya tidak tahu atau istilahnya gaptek, buka HP saja nggak bisa, tapi sekarang sudah mulai belajar dan canggih. Bahkan sampai mbah-mbah pun ketika ditanya, "Mbah, kok mboten tindak ibadahnya saiki kan online." Nah, itu artinya mbah ini paham. Meskipun yang bertanya pun cuma mantuk-mantuk tok. Oh, nggih. Meskipun nggak paham online itu apa, tapi artinya bahwa komunikasi tentang online ini bisa nyambung. Kan ini masa COVID-19 dadi ibadahe online. Oh, iya. Yang bertanya maupun yang bertanya ini semua tahu bahwa ini masa COVID-19. Artinya tentang protokol kesehatan sudah paham semua, meskipun sering terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, tentunya kita akan mendengar, yo maklum wong wis tuwa, dimaklumi wong tuwa. Enak nggih, jadi wong tuwa kuwi mesti dimaklumi. Tapi ketika akibat yang ditimbulkan dari memaklumi ini, akibatnya pun malah tidak bisa dimaklumi. Karena akibatnya pun fatal. Satu orang bisa menjadi lebih dari 2 orang. Nah, itu kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Di dalam budaya online, kita juga mengenal adanya istilah testi atau testimoni. Biasanya istilah ini diberikan kepada saat kita telah menerima pengiriman barang. Misalnya kita online order barang makanan. Nah, pemberian istilah ini dilakukan karena mungkin kita sebagai pelayan memberikan pandangan ataupun pendapat sebagai review atas apa yang telah kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah testimoni juga sering kita dengar di dalam sebuah persidangan, di mana testimoni ini adalah ungkapan ataupun penyampaian bukti keberadaan sesuatu yang pada saat itu terjadi. Jadi ketika seorang memberikan testimoni, menyampaikan segala sesuatu yang terjadi pada saat terjadinya perkara itu. Nah, istilah testimoni ini pun juga ada di dalam kamus bahasa
bahasa Yunani, yaitu dengan kata martureo. Artinya adalah kesaksian, memberikan kesaksian, menunjukkan bukti atau testimoni tadi. Jadi artinya testimoni bisa diartikan sebagai memberikan bukti, memberikan kesaksian adanya bukti. Oleh karena itu, sebagaimana tema yang kita terima pada pagi hari ini, yaitu memberi kesaksian tentang Sang Kristus. Ini artinya bahwa kita juga akan memberikan testimoni tentang sosok Sang Kristus, sosok yang membawa terang itu. Jadi perlu Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui bahwa ketika kita menyampaikan suatu bukti tentang sosok daripada Sang Terang ini, kita juga bersaksi tentang sosok pemberi terang itu. Nah, dalam bacaan kita pagi hari ini, kita juga dapat mencermati kesaksian tentang Yohanes ketika orang-orang bertanya pada dirinya, siapakah dirinya? Apa yang dijawab Yohanes? Dengan penuh kesadaran Yohanes menjawab, aku bukan Mesias. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-20 tadi. Aku bukan Mesias. Kemudian dikatakan lebih lanjut, ia bukanlah nabi yang akan datang, karena Yohanes merasa bahwa untuk melepas tali kasutnya saja pun dia tidak layak. Yohanes sadar bahwa kesaksiannya di hadapan orang banyak waktu itu tidaklah penting. Yohanes tidak bersaksi tentang dirinya sendiri dan dia merasa seperti itu tidaklah penting, ya, karena dia tahu bahwa sosok yang akan datang adalah sosok yang sungguh terhormat dan dimuliakan, sampai mau melepas kasutnya saja Yohanes merasa tidak layak, tidak sepantasnya. Bahkan Yohanes merasa merendahkan diri lebih rendah daripada seorang budak. Yohanes merasa bahwa kesaksiannya tidaklah penting, tetapi Yohanes merasa bahwa yang terpenting adalah Yohanes bisa memberikan kesaksian tentang Mesias yang akan datang. Dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat 8 sampai yang ke-10 tadi. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai seorang utusan, Yohanes bisa menempatkan diri lebih rendah dibanding budak. Saya sampaikan lebih rendah daripada budak. Ini sebuah pernyataan ataupun hal-hal yang mungkin jarang atau bahkan kita sulit untuk mendapatkan orang-orang yang bisa merendahkan diri malah sampai seperti budak. Malah orang seringkali mengagungkan dirinya daripada merendahkannya. Karakter seperti ini mungkin bagi kita semua karakter yang harus kita miliki, yaitu dengan kerendahan hati. Sifat kerendahan hati inilah sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai utusan Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, melalui tema pada pagi hari ini, kita diajak untuk menjadi utusan Tuhan. Mengatakan atau mewartakan kabar baik
menyampaikan kesaksian kita tentang kabar baik yang menuju pada kualitas sang terang yang kita miliki. Kualitas yang kita miliki adalah kualitas-kualitas yang sesuai dengan sang terang tadi. Penuh kerendah hatian, peduli dengan orang lain, penuh kasih, dan sebagainya. Yang dapat kita lakukan dengan segala yang kita bisa, dengan keterbatasan kita bisa melakukan kesaksian tentang kabar kesukaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kita menyaksikan, memberikan kabar kesaksian, kabar baik. Misalnya kita bergereja, seringkali kalau kita diminta untuk menjadi, ya, ini mungkin sudah sering kita mendengar khotbah tentang bagaimana seorang yang diminta untuk melayani, apa yang jawaban yang sering kita terima, Mbok ojo aku sibuk, Mbok ojo aku meh panen duren, ora sempat, Mbok kae wae sing iso, Mbok iki kae sing pinter. Sering kali kita menghindar ketika kita diminta ataupun kita disuruh melayani. Terus ben bukan tanggung jawabnya majelis, tanggung jawabnya pendetane, tanggung jawabnya penetua, tanggung jawabnya pendeta, tanggung jawabnya ketua komisi. Ya. Itu adalah pemahaman yang keliru, Bapak, Ibu, dan Saudara. Majelis, pendeta, komisi, ataupun penetua diaken, ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan. Jadi apa yang mereka sampaikan kepada panjenengan semua, ini merupakan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita mengaku, merasa bahwa kita adalah warga jemaat GKJ, warga jemaat gereja, kalau kita selalu menolak, selalu menghindar, ketika kita diutus Tuhan, bagaimana kita mau bersaksi tentang sang terang? Kesaksian tentang sang terang tidak menjadi tugas para penyelenggara gereja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kita sebagai utusan dari Tuhan, tentunya ketika kita menerima utusan itu, kita akan menerima. Tuhan tidak pernah menilai pekerjaan kita melalui hasilnya. Hasil bukan menjadi ukuran untuk Tuhan, tetapi kesungguhan iman kita. Kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang akan menjadi acuan kita, bagaimana kita bisa menyampaikan kabar kesukaan, memberikan kesaksian tentang sang terang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mengoreksi diri dalam diri kita. Ketika kita bersedia diutus menjadi saksi Kristus, apakah kita sudah melakukannya? Apakah ketika kita diberi tugas terus menunjuk orang lain? Ataukah kita masih sering bersaksi untuk diri kita sendiri? Kalau kita merasa dan mengaku bahwa kita adalah warga gereja, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita sama-sama diutus oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali bahwa
kita dalam memberikan kesaksian tentang Sang Kristus, banyak hal-hal yang mungkin akan menjadi kendala dalam diri kita, atau mungkin kita mendapatkan hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Tapi percayalah bahwa semua akan dituntun oleh Tuhan, sebab kita adalah utusan Tuhan yang harus bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian tentang terang. Maka bersukacitalah jika kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai utusannya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa kudus. Persilakan. Saat itu cukup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Tuhan di seluruh muka bumi, di segala abad dan di segala tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang akan. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini, kiranya Engkau mampukan kami sebagai utusan-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi, untuk berani bersaksi, menyampaikan kabar kesukaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah sinar terang-Mu senantiasa ada di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami mohon berkat-Mu untuk para jemaat-Mu, kiranya Engkau tuntun, Engkau lindungi, Engkau berkati di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan, di mana kami hidup di tengah-tengah wabah penyakit. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk bisa menjaga kesehatan kami, mematuhi segala apa yang menjadi perintah untuk kebaikan kami seluruh warga, seluruh masyarakat, dan seluruh rakyat. Bapa yang di surga, kami juga memohon berkat-Mu, kiranya Engkau tuntun kami, Engkau tolong kami, para hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam kegiatan gereja, baik dari komisi maupun tim-tim yang sudah ada, kiranya Engkau berikan kemampuan, kesabaran dalam melayani Engkau.
Kiranya Engkau berkati apa yang sudah menjadi rencana kami. Bapa yang di surga, kami juga memohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang saat ini masih belum bisa bersekolah secara langsung. Kiranya Engkau juga berikan kesadaran bahwa meskipun belajar di rumah, mereka tetap melakukan tanggung jawabnya. Dan bagi para orang tua, kiranya Engkau juga berkati di dalam mengupayakan dana maupun persiapan anak-anak mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk para majelis maupun Bapak Pendeta di dalam melayani Engkau, di dalam menyiapkan setiap agenda acara maupun kegiatan, kiranya Engkau juga berkati. Mampukan para hamba-hamba-Mu ini untuk bisa memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah dengan segala keterbatasannya, kiranya Engkau memampukan. Biarlah setiap tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukannya dengan kesungguhan hati. Bapa yang di surga, kami juga memohon berkat-Mu, memohon pertolongan-Mu untuk para pemimpin di negara kami ini, di mana kami masih mengalami wabah, mengalami adanya kekerasan, baik di tingkat desa maupun sampai ke pusat. Banyak hal-hal yang membuat kami menjadi takut, khawatir, namun kami percaya semua kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap para pemimpin, baik yang di pedesaan maupun yang di pusat, dalam mengelola, di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kebijakan, biarlah hanya untuk kemakmuran maupun kesejahteraan rakyatnya. Tidak mementingkan golongan ataupun kelompok mereka masing-masing. Kiranya Engkau sadarkan kami semua ya Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu boleh terjadi di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur pada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Yesaya 35 ayat yang pertama dan kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mari sambil kita memberikan persembahan kita menyanyikan Hidup Jemaat 393 bait yang pertama dan kedua.
doa. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, ucap syukur kami atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, juga atas penyertaan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dan dalam semua aktivitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Nah Tuhan, sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, pada saat ini kami memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Allah. Dalam persembahan, dalam wujud persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan kami ini ya, agar persembahan kami ini boleh guna untuk pelebaran kerjaan di dunia ini. Dan Tuhan juga doa bagi hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya memberikan roh kejujuran, roh kecermatan dalam mengelola persembahan ini ya. Dan Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya dalam tangan Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemutusan. Mari kita tanggapi pemutusan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau kita setiap saat, sehingga langkah kita tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus
menguatkan hidup kita dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidup kita kini dan sepanjang masa. Amin.